Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aris Wijastuti dari kelas MA 17 B1 Keuangan akan menjelaskan jawaban UAS mata kuliah seminar bisnis. Nomor 1, menjelaskan tentang jenis dan desain penelitian. Jenis penelitian secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang mencakup data-data berupa angka, sedangkan penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan menggunakan analisis secara detail. Desain penelitian merupakan strategi yang dipilih oleh peneliti untuk sepenuhnya mengintegrasikan komponen penelitian dengan cara yang logis dan sistematis untuk membahas dan menganalisis apa yang ada di pusat penelitian. Nomor 2, menjelaskan tentang definisi operasional dan pengukuran variabel. Definisi operasional merupakan pernyataan yang menerangkan tentang definisi, cara ukur, alat ukur, hasil ukur, dan skala ukur dari variabel-variabel yang akan diteliti. Sedangkan pengukuran variabel merupakan proses menentukan jumlah atau intensitas informasi mengenai orang, peristiwa, gagasan, dan atau objek tertentu serta hubungannya dengan masalah atau peluang bisnis. Nomor 3, menjelaskan tentang populasi dan metode pengambilan sampel. Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Teknik pengambilan sampel dibagi menjadi dua. Yang pertama, probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling merupakan suatu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Sedangkan yang non-probability sampling merupakan teknik yang tidak memberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Nomor 4, menjelaskan tentang metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Berikut beberapa metode pengumpulan data. Yang pertama ada wawancara, observasi, studi dokumen, dan kuesioner. Nomor 5, menjelaskan tentang metode analisis penelitian. Metode analisis penelitian dibagi menjadi dua, yaitu metode analisis kualitatif dan metode analisis kuantitatif. Metode analisis kualitatif merupakan metode dengan menggunakan wawancara dan observasi dengan menjawab pertanyaan seperti apa, mengapa, atau bagaimana. Data-data yang dianalisa dengan metode ini berupa teks atau narasi. Sedangkan metode analisa kuantitatif merupakan metode yang bergantung kepada kemampuan untuk menghitung data secara akurat. Selain itu, metode ini juga memerlukan kemampuan untuk menginterpretasikan data yang kompleks. Nomor 6, membuat rangkuman tentang 5 penelitian terdahulu yang dijadikan referensi dalam menulis skripsi. Yang pertama, Reski Deniwe dengan judul Analisis Perbandingan Resiko dan Return Saham Jakarta Islamic Index dan LQ45 periode Januari 2012 sampai 2013 dengan hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan resiko saham Jakarta Islamic Index dan LQ45 selama periode pengamatan Februari 2012 sampai Januari 2013. Nomor 2, Anandito Putra dan Muhammad Haikal dengan judul Analisis Perbandingan Investasi Saham, Emas, dan Obligasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan penilaian melalui metode Sharpe, Trainer, dan Jensen dapat ditarik kesimpulan bahwa emas adalah instrumen investasi terbaik selama periode penelitian. Hal ini dikarenakan emas memiliki kinerja yang stabil dan dapat memberikan return selama periode penelitian dengan tingkat perbandingan antara return dan risiko yang tidak terlalu besar. Nomor 3, Anita. Analisis komparasi investasi logam mulia emas dengan saham perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia 2010 sampai 2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbandingan return logam mulia emas dengan saham perusahaan pertambangan menggunakan analisis kovarian dan tingkat signifikansi 5% tidak menunjukkan perbedaan yang berarti.
Untuk penelitian berikutnya dapat menambah jangka waktu penelitian dan memasukkan variabel makro lainnya yang diduga turut mempengaruhi harga logam mulia emas dan juga harga saham. Yang keempat, Aditya Indra Gunawan dan Ni Gusti Putu Wirawati. Perbandingan berinvestasi antara logam mulia emas dengan saham perusahaan pertambangan emas. Berdasarkan pembahasan dalam bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa perbandingan harga antara logam mulia emas dan 3 perusahaan pertambangan emas menunjukkan bahwa berinvestasi dalam logam mulia emas lebih menguntungkan dibandingkan dengan berinvestasi pada saham 3 perusahaan pertambangan emas. Yang kelima, Dr. Hartono. Perbandingan hasil return investasi emas, deposito, reksadana, obligasi dan saham sektor perbankan periode 2013 sampai 2018. Berdasarkan hasil analisis dari grafik perbandingan hasil investasi, terlihat bahwa berinvestasi yang mampu memberikan hasil paling baik adalah berinvestasi langsung di saham perusahaan perbankan buku 4. Nomor 7, mempresentasikan proposal penelitian yang sedang saya buat. Proposal penelitian yang sedang saya buat berjudul Analisis Komparasi Return Investasi Saham dan Emas di PT Aneka Tambang dengan studi kasus di Jakarta Islamic Index periode Januari 2017 sampai 2020. Variabel dependen dari penelitian yang saya ambil yaitu komparasi, sedangkan variabel independennya yaitu investasi emas dan saham. Dari judul tersebut, saya mengambil rumusan masalah yang A. Apa yang menyebabkan adanya perbedaan antara return investasi saham dengan return investasi emas yang terdaftar di JII pada periode Januari 2017 sampai Januari 2020. Dan yang B. Apa yang lebih menguntungkan antara investasi saham dan emas ditinjau dari return yang didapatkan. Tujuan dari penelitian tersebut yang pertama, untuk mengetahui penyebab perbedaan antara return investasi saham dengan return investasi emas yang terdaftar di JII pada periode Januari 2017 sampai Januari 2020. Dan yang B, untuk mengetahui keuntungan yang didapatkan antara investasi saham dan emas ditinjau dari return yang didapatkan. Adapun manfaat yang akan dilakukan yaitu yang A. Memberi pengetahuan mengenai return investasi pada emas dan saham. Yang B. Sebagai referensi dalam melakukan penelitian di masa yang akan datang. Yang C. Dapat dijadikan informasi bagi investor dalam mengambil keputusan investasi. Dalam penelitian ini, saya menggunakan penelitian metode kuantitatif karena data yang akan diteliti berupa angka. Penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Jenis penelitian ini menurut tingkat eksplanasi atau penjelasan adalah penelitian komparatif. Penelitian komparatif merupakan suatu penelitian yang bersifat membandingkan. Variabelnya masih sama dengan penelitian variabel mandiri, tapi untuk sampel yang lebih dari satu atau dalam waktu yang berbeda. Penelitian ini disebut dengan penelitian komparatif karena menguji parameter populasi yang berbentuk perbandingan. Sekian jawaban UAS dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.